Boleh langsung kenalan aja kali ya, dari Masnya deh. Baik, halo semuanya, perkenalkan, nama saya Ezra Fabian Pandegan Nurdin, mahasiswa Hukum Universitas 11 Maret Angkatan 2021. Kalau tadi Ezra, halo semuanya, kenalin aku Ida Bagus Putu Surya Krisnawardana, aku biasa dipanggil Bagus. Sama kayak Ezra, aku juga dari Fakultas Hukum Universitas 11 Maret dan tentunya aku angkatan 2021. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nabila Putri Arika atau bisa dipanggil Nabila. Aku juga dari Fakultas Hukum UNS angkatan 2021. Nah, kalau boleh tahu, kalian asal dari mana aja ya? Asal ya, kalau aku sendiri sih dari Kabupaten Wonogiri ya, cuma dekat sini lah, masih Solo Raya. Berarti Wonogiri tuh khas makanannya bakso nggak sih? Ya, bakso sih, tapi lebih identik sama gaplek. Oh, gaplek. Kalau Ezra dari Wonogiri, aku dari nama aku sih udah tebak ya kak, aku dari mana? Aku dari Bali tentunya. Lebih bagus. Oke. Kalau aku sendiri aku jauh nih, ngerantau dari Tangerang Selatan. Oh, Tangerang Selatan. Iya, yang paling jauh, aku yang paling dekat. Nah, oke, kita sekarang udah sama mahasiswa hukum kan? Nah, kalian pasti berarti udah dihukum berapa kali? Aduh, mahasiswa hukum kan dihukum. Aku ini anak angkatan ya, belum pernah dihukum. Mungkin mereka berdua ini Oh, nggak Oh, pernah. nggak mungkin, nggak mungkin. Ini Ezra agaknya si paling taat ya, si Oh paling ya, taat. Iya. baiklah. Tapi kalau aku sendiri ya kak, kalau lihat tentang berapa kali dihukum, ya tentu dong kita sebagai mahasiswa hukum nggak boleh Benar nggak boleh kayak banget. gitu. Karena kan kita diharapkan untuk dapat menjadi garda terdepan bagi mungkin masyarakat. Karena kan kita di sini hadir untuk merangkul masyarakat, terutama bagi masyarakat yang tertindas salah satunya. Iya, itu harus Oh enggak, tidak. kita tuh harus mencerminkan makna dari hukum itu sendiri yang sangat erat banget kaitannya sama yang namanya ketertiban dong. Dan pastinya ini juga nggak berlaku buat anak hukum doang, ini juga berlaku buat kita semua. Asik-asik. Oke. Oh ya, by the way kita bakal ngomongin apa ya dalam podcast kali ini? Mungkin serba-serbi yang lagi booming kali ya. Contohnya investasi ilegal. Kan yang kemarin yang lagi booming tuh Indra Kents kan. Nah, kalau dari sudut pandang kalian nih sebagai anak hukum atas kasus Indra Kents yang kemarin itu gimana? Mungkin boleh dari Mas deh. Kasus Indra Kents kemarin itu ya, kalau menurutku kasus Indra Kents kemarin itu bisa dibilang memperlihatkan sisi negatif dari masyarakat Indonesia tentang rendahnya literasi keuangan ya. Dengan mudahnya itu tergiur iming-iming keuntungan yang cepat tanpa melihat atau menganalisis lebih dalam tentang platform tempat mereka berinvestasi itu, apakah itu legal atau ilegal. Dan baru setelah dampaknya membesar, mereka baru menyadari kesalahan mereka itu. Ini benar-benar Mau kaya tapi instan juga gimana caranya? Iya benar banget kak. Mungkin aku langsung masuk yang namanya dari Ezra. Mungkin sama seperti yang dijelaskan Ezra tadi, bahwasanya kasus Indra Kents ini sejatinya telah membuka mata kita semua bahwa sangat-sangat rendah akan adanya literasi di masyarakat Indonesia itu sendiri. Apalagi kan yang dibilang Ezra tadi benar banget. Ketika kita dihadapkan pada suatu pilihan, mungkin sekarang juga kondisinya lagi pandemi COVID banget kan ya kak, dan situasi perekonomian lagi turun-turun banget dan anjlok, dan pasti kan masyarakat kita dan mungkin orang tua kita bahkan kita nggak pernah tahu kan, orang tua kita mikir, aduh ini anak saya udah bayar UKT belum ya? Apalagi kita di fakultas hukum yang emang UKT-nya agak besar ya. Oke. Apalagi di Jakarta, bener banget ya sih kak. Apalagi mungkin pasti orang tua tuh mikir, aduh ini anak saya udah bayar UKT belum ya? Dan mungkin mereka memutar otak dengan cara apa ya, yang diinfluenskan oleh Indra Kents ini buat mereka tertarik nih, kayak wah ini kayaknya uangnya gampang banget gitu. Jadi mereka cepet banget tertarik, dan tapi mereka nggak pernah tahu gimana alur pergerakan dari uang tersebut gitu. Nah, kalau aku sendiri aku mau melanjutin dari apa yang udah dijelasin sama Ezra dan Gus. Kalau kasus Indra Kents ini kan terkait masalah investasi ya. Nah, kalau investasi itu sendiri itu merupakan suatu kegiatan penempatan uang atau dana pada suatu jenis aset dalam periode waktu tertentu untuk menghasilkan uang dengan waktu yang cepat gitu. benar dengan waktu yang cepat dengan resiko tinggi tapi keuntungan tinggi. Tapi masyarakat Indonesia sendiri hanya melihat keuntungan tinggi tanpa menyadari resikonya. Nah, Ya, benar. masalahnya. Dan juga tambahannya nih, karena kita juga tidak tahu, masyarakat tuh sebenarnya udah tahu belum sih kalau misalnya aplikasi Binomo yang dipromosikan oleh Indra Kents ini sebenarnya udah terdaftar OJK atau enggaknya sih? Karena kan rata-rata mereka tuh kan asal-asal doang untuk invest dengan tujuan mendapatkan keuntungan, tapi ya kita nggak tahu apakah ini aplikasi udah terdaftar di OJK atau belumnya. Oke, lanjut. Kalau tadi kan itu kan pendapat kalian tentang Indra Kents, kasus Indra Kents kan ya.
Kalau di sini aku mau nanya dong pendapat kalian atau gimana sih? Apa sih investasi itu? Kalau gitu dari aku ya. Oke. Kalau menurutku sendiri sih seperti masyarakat umumnya pendapatku tentang investasi itu seperti kita menanam modal terhadap suatu aset dalam jangka waktu tertentu hingga nanti kembali kepada kita dalam bentuk return yang menguntungkan, return yang lebih besar. Kalau dari aku sendiri sederhananya aja ya, orang-orang tuh menganggap investasi sebagai suatu alat untuk mewujudkan tujuan-tujuan keuangan mereka. Nah, berdasarkan tujuan-tujuan tersebut, maka investasi dibagi menjadi 3 macam. Ada investasi jangka panjang, investasi jangka menengah, dan investasi jangka pendek. Nah, tadi kan kita mendengar pendapat dari Ezra sama Nabila yang membahas tentang jenis-jenis investasi nih Kak. Dan menurutku sendiri berdasarkan landasan yuridisnya, itu berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal, menyatakan bahwasanya investasi ini merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam hal menanam modal dalam bentuk di suatu usaha baik di dalam negeri ataupun luar negeri dengan tujuan apa? Mungkin sama seperti yang dibilang sama teman-teman tadi, itu untuk mendapatkan keuntungan di masa depan nantinya. Karena kan kalau kita lihat nih ya tentang orang-orang tujuan yang melakukan investasi itu pasti dengan tujuan untuk mendapatkan satu hasil di masa depan untuk yang tadi bilang sama Nabila ada jangka panjang, jangka pendek, sama jangka menengah. Jadi kayak orang-orang tuh sudah membagi atau mengkomposisikan uang-uang yang mereka taruh itu kayak ini uang pakai beli rumah, mungkin ini uang pakai beli motor. Jadi mereka udah membagi uang tersebut dalam bentuk investasi itu sendiri sih Kak. Sepemahamanku seperti itu. Keren banget ya Mas. Udah ngapalin pasalnya berapa kali? Kebetulan kan aku aja, kebetulan takutnya nanti tiba-tiba ditanya gitu kan, Ya, Bill biasa, udah biasa. tiba-tiba ditunjuk Mas, kalau pasal ini tentang apa? Karena hukum wajib malu dong kalau nggak bisa pasal. Apalagi udah semester tua juga ya. Oke, lanjut. Kalau misalnya udah bahas tentang investasi gitu kan, investasi ilegal, investasi yang legal juga gitu. Terus kalian nih kan anak muda ya pasti apalagi rantau gitu kan, pasti butuh banget kan kayak aduh duitnya habis gitu. Masih lebih dikit daripada pengeluaran. Nah dari kalian sendiri nih ada pernah main gak sih investasi kayak gitu? Aku sendiri masih belum ya, masih ragu-ragu mau mulai dari mana itu yang nggak tahu. Aku juga sama sih, kayak Ezra belum pernah ada pengalaman main saham atau investasi kayak gitu. Kalau dari aku main sih Kak, cuma kayak nggak terlalu apa ya, kayak orang-orang kayak Indra Kents itu loh. Yang kayak apa ya? Penghasilannya luar biasa. Aku lebih prefer mainnya tuh kayak kan sekarang mungkin kakaknya juga tahu ya aplikasi namanya Bibit, itu kan salah satu aplikasi yang juga digunakan oleh anak muda sekarang. Kita nggak promosi Kak. Ya tapi ya ini ya tapi nggak apa sih Kak, karena menurutku aku main cuman tidak terlalu basically yang emang seserius itu gitu loh, karena cuma sebatas untuk nabung doang, kayak dari bekal orang tua misalnya dikasih berapa 10%-nya ditabungin ke sana gitu, kayak siapa tahu kan nanti orang tua tiba-tiba nggak bisa ngasih motor, terus saya makannya apa? Masa makan apa? Kan bisa utang teman. Tapi masalahnya ini kalau utangnya dari temannya nggak bisa tiba-tiba ngilang itu kan di info gitu, nggak bisa ngutang kan harusnya kita nyiapin dana mendadak gitu kan. Jadi mungkin tujuanku untuk melakukan nabung di Bibit itu mungkin untuk untuk situasi darurat itu Kak. Oke. Nah, by the way, kalian tahu nggak sih kasus Indra Kents yang binomo itu? Kan mereka dia kan pakai binomo nggak sih? Iya, binomo. Iya Nah, aku mau nanya nih tentang kasus Indra Kents yang tadi itu. Menurut kalian kenapa masyarakat itu banyak yang terjerat kasus investasi legal seperti itu? Aku dulu. Tadi kan di awal tadi kita udah bahas tentang kasus itu ya, karena literasi masyarakat itu yang masih sangat rendah. Pemahaman masyarakat tentang investasi, masyarakat Indonesia masalah investasi itu masih awam dan hanya paham bahwa resikonya tinggi, keuntungannya tinggi tanpa melihat lebih dalam lagi apakah platform tempat dia investasi itu ilegal apa legal, apakah dia sudah mendapat izin dari OJK sama Bapepti apa belum. Nah, asal investasi ternyata investasinya itu investasi ilegal. Apalagi sampai Maret kemarin itu kerugiannya itu sudah mencapai sekitar 30 miliar. Ini sungguh sangat disayangkan bahwa masyarakat Indonesia ini literasinya masih sangat miris sekali. Mungkin aku izin masuk Kak tentang apa sih yang menyebabkan masyarakat itu bisa terjerat kasus investasi ilegal. Benar sih yang bilang sama Ezra tadi tentang budaya literasi masyarakat itu yang sangat-sangat rendah banget. Apalagi ditambah yang dikatakan sama Ezra tadi yang sangat-sangat aku notice tentang mereka tuh mikirin keuntungannya yang sangat tinggi itu tanpa memikirkan tentang resikonya gitu. Padahal kan
pun kita lihat, kita kan sebagai mahasiswa hukum ya, dan kita tidak melihat mata tentang banyaknya produk hukum tentang aturan yang mengatur tentang bagaimana legalisasi dari suatu badan usaha yang mengatur tentang investasi itu, terus tentang resiko yang muncul ketika kita melakukan investasi, ataupun bagaimana aja sih bentuk-bentuk dari tempat yang layak untuk kita melakukan investasi itu sendiri. Apalagi yang tadi sudah disinggung juga tentang OJK dan Bapepti yang menjadi salah satu badan yang legalisasi tentang badan-badan yang mana sih, badan usaha yang mana aja sih yang menjadi ruang untuk kita untuk melakukan investasi yang layak itu. Dan sangat-sangat disayangkan juga ketika kita melihat kasus kemarin yang ruginya tuh bisa sampai miliaran banget, kayak wow, fantasi banget kan. Dan kayak bahkan pada saat persidangan kemarin itu di Pengadilan Negeri Tangerang itu kan masyarakat pada demo kayak minta, lah ini kenapa Indra Kents diputus cuma 15 tahun, kenapa 15 tahun harusnya bisa lebih bahkan kan. Daerah masyarakat kemarin tuh pada demo semua dan karena tidak menerima dengan putusan hakim itu sendiri. Dan jika kita lihat pun sama yang bilang Pak Izal tadi yang dari awal tentang budaya literasi, selain itu budaya hukum dalam hal kesadaran akan hukum itu sendiri. Kita udah banyak punya peraturan, tapi masyarakat tuh sangat-sangat kurang aware dengan hal tersebut itu. Jadi mereka tuh asal-asalan aja tanpa memikirkan apa yang mana yang baik dan mana yang buruk, itu suka dari aku sendiri. Nah, itu benar banget. Jadi masyarakat tuh karena mereka tahu kalau Indra Kents itu merupakan seorang influencer, jadi mereka tidak melakukan research lebih jauh mengenai binomo itu sendiri. Jadi pada akhirnya mereka pun menjadi kasus menjadi korban dari kasus tersebut gitu. Oke, mereka di Indrakens itu pakai aplikasi yang binomo-binomo itu kan. Nah, pasti ada kan kayak misalnya aplikasi investasi ilegal lain yang selain dari binomo itu masih banyak kan zaman sekarang itu. Nah, menurut kalian itu pandangan kalian dari salah satu aplikasi investasi ilegal ini gimana? Mungkin dari siapa dulu nih? Bagus, silakan. Bagus banget. Kalau dari aku sendiri sih, karena dari tadi kita kan udah announce ataupun dari reminder kayak binomo ini tidak terdaftar di OJK. Sebenarnya dari hal itu aja udah buat udah buat kita sadar gitu, wah ini aplikasi kayak berbahaya gitu loh. Dan kita kayak harus lebih menaruh perhatian akan hal tersebut karena kan berdasarkan apa yang kubaca dari menurut siapa ya kalau salah itu dari dosen fakultas hukum Universitas Brawijaya di bidang keperdataan itu bilang kalau misalnya ketika salah satu badan usaha yang tidak memiliki salah satu unsur legalisasi itu harusnya masyarakat harus lebih aware karena pertama pemerintah itu sangat-sangat tidak menjamin atas dasar suatu kerugian yang dialaminya. Karena kan kita tahu ya, kita juga belajar tentang hukum kontrak, asas kebebasan berkontrak dalam perdata, kita bebas melakukan perjanjian dengan siapa saja. Dan masyarakat tidak melarang, pemerintah tidak melarang tentang masyarakat itu melakukan investasi dengan siapa saja. Tapi balik lagi, pemerintah itu tidak menjamin atas dasar kerugian ketika mereka menempatkan salah satu investasi di suatu perusahaan yang tidak ada legalisasinya gitu. Jadi ya kalau misalnya kita nyalahin pemerintah ya kita nggak bisa nyalahin sepenuhnya karena kan balik lagi yang tadi kita singgung di awal, ya literasi masyarakat bagaimana gitu kan. Itu sikap dari aku. Kalau gitu aku ya selanjutnya, aku namain dikit aja ya. Apalagi masyarakat itu harusnya sadar tentang sistem yang digunakan dalam platform tersebut. Contohnya aja binomo pakai Binary option. Binary option. Maaf ya guys, kita memang sosok Inggris tapi Emang orang luar negeri ya Jawa kan, jadi nggak apa, kita sama-sama belajar. Ya pakai binary option itu sendiri itu kan dapat merugikan nasabah ya. Nah itu seharusnya masyarakat itu sudah memiliki firasat ya, ini mencurigakan. Bagaimana kita bisa mendapatkan uang keuntungan sebesar ini padahal kita cuma hanya berinvestasi segini. Apalagi akses kita di era globalisasi ini terhadap informasi itu sangat mudah. Kita bisa melihat, kita bisa mencari daftar platform-platform yang dijamin oleh OJK dan Bapepti. Bener banget. Iya, jadi kesimpulannya binomo tuh sebenarnya merupakan platform judi ya, yang dikemas sedemikian rupa hingga menyerupai platform investasi atau platform trading lainnya yang sudah resmi gitu. Dan binomo itu sendiri memanfaatkan literasi dan pengetahuan masyarakat yang masih rendah dengan mempromosikan keuntungan-keuntungan yang akan didapat masyarakat ketika mereka melakukan trading, padahal aslinya hal itu tidak terjadi begitu. jadi intinya itu platform judi berkedok investasi. Iya, benar. maksudnya kayak sangat disayangkan banget itu loh Kak, kayak mereka berharap kayak wah ini tahun 2050 kayak gue bisa beli rumah deh, tapi ujungnya chaos kayak rugi banget kan. Sedih deh. Apalagi ruginya itu bukan cuma 100.000, 200.000. Iya, nggak cuma sejuta-jutaan. Iya, sampai miliaran. Iya benar banget, kayak nyari uang susah banget kan. Iya.
dari situ tuh korbannya tuh menurut kalian tuh harus gimana sih, maksudnya dari pemerintah ya harus ada tanggung jawab dari pemerintah juga lah, atau hanya ya udah gitu loh. Kalau dari pemerintah tadi seperti bagus sudah nyinggung dikit ya tentang pemerintah itu tidak dapat disalahkan dan disuruh bertanggung jawab sepenuhnya atas inisiatif masyarakat sendiri untuk berinvestasi di platform yang ilegal tanpa memeriksanya terlebih dahulu. Tapi bukan berarti pemerintah itu tidak bersalah sepenuhnya. Contohnya dalam kasus Binomo ini ya. Ini Binomo ini sudah mengiklankan platformnya ini selama 1-2 tahun di seluruh media sosial di Indonesia. Tidak mungkin kan pemerintah itu tidak mengetahuinya. Ya. Apalagi influencernya itu, Indra Kents itu sangat terkenal ya di kalangan masyarakat. Sudah terkenal dia itu memamerkan hartanya, memamerkan keuangannya. Harusnya itu OJK dan Bapepti itu harusnya segera memeriksa, memantau dan memeriksa. Mereka harusnya sudah memiliki kecurigaan terhadap dari mana asal uang tersebut. Apakah itu ilegal? Apakah legal? Iya, jadi tuh pelarangan atau pemblokiran Binomo ini tuh terkesan masih bersifat setengah-setengah, padahal seharusnya dilakukan sampai ke akar-akarnya gitu. Ya, aku izin masuk ya Kak, sama kayak teman-teman yang tadi, mungkin aku lebih nyinggung dikit aja. Karena kan yang tadi kita bilang awal, kalau misalnya pemerintah itu tidak bisa menanggung atau tidak bisa menjamin atas dasar kerugian yang dilakukan oleh si pelaku ini, ataupun kayak korban ini maksudnya, karena ya itu diberikan lagi kepada si pelaku gitu. Jadi ya mereka bakal ditindak pidana atau diproses berdasarkan hukum di Indonesia ini sendiri. Cuman kalau menurut aku sendiri, bagaimana cara pemerintah seharusnya untuk menanggulangi agar tidak terjadi lagi kasus yang serupa, mungkin lebih ke mensosialisasikan lebih banyak lagi sih tentang investasi, karena kan sekarang kita ya tidak melihat mata ya tentang arus globalisasi yang sangat besar banget di TikTok, di sosial media Instagram ataupun Twitter ataupun media lainnya itu udah bertebaran kayak tentang investasi inilah, investasi itulah. Bahkan di iklan pun ada. Iya benar-benar, dan kayak kita juga sebagai seorang mahasiswa juga harus lebih aware juga untuk mensosialisasikan kepada orang tua kita mungkin yang kayak lebih mungkin kayak sering banget ya sih kita ditanya juga ini investasi gini, ini gimana ya cara mainnya. Dan kita juga harus lebih aware untuk atas hal tersebut. Itu sih Kak dari aku sendiri ya. Aku nambahin dikit, tapi ini juga bisa menjadi PR untuk pemerintah dalam pengawasannya terhadap platform-platform investasi, terutama dalam platform investasi yang legal. Akan lebih baik segera diperkenalkan ke masyarakat, diberikan website khusus untuk memperkenalkan mana sih yang memiliki izin dari pemerintah, mana yang tidak. Menurut saya itu. Dan menurut aku juga kalau misalnya ini tuh harusnya mereka udah tahu dong kalau misalnya ini ilegal, dan ini pun yang terjerat gak cuma orang-orang biasa, bahkan sampai artis-artis pun ada yang terjerat gitu kan, sampai selebgram artis itu pasti sampai ada beberapa yang ikut kena kasusnya juga. Nah, untuk penonton channel YouTube kita nih, ada pesan nggak sih, kayak pesan kesan deh kayak untuk hati-hati harus gimana gitu gak dari kalian? Kalau gitu kalau pesan dari aku ya pasti tingkatkan literasi dan kesadaran hukum kalian, terutama di era globalisasi ini, di mana banyak yang mengatakan dunia ini sudah tidak memiliki dinding ya, karena kita dapat mengakses informasi di belahan dunia lain itu dengan sangat mudah. Jadi kita itu dapat menerima dampak positifnya, tapi banyak juga dampak negatifnya. Contohnya dalam berita-berita bohong dan investasi ilegal yang mudah sekali menyebar melalui media sosial. Jadi tingkatkan literasi kalian dan kesadaran hukum kalian. Kalau dari aku sendiri mungkin untuk teman-teman semuanya, terutama kita sebagai generasi muda, Gen Z ataupun ya generasi emas katanya ya, tahun 2045, kita sebagai tonggak harapan bangsa, dimana kita sebagai agent of change, sudah seharusnya kita lebih aware lagi tentang adanya suatu perubahan yang terjadi di dunia ini, bahkan atas apa yang telah masuk ke Indonesia dengan macam-macam perubahan, kita harus lebih sadar akan hal tersebut, dan kita tidak boleh kita tidak boleh diam pada satu tempat gitu loh. Maksudnya ketika kita ada informasi yang masuk, ya kita harus pilih-pilih kayak ini benar nggak sih gitu. Apalagi kan tentang investasi yang udah kita singgung di awal sebelumnya, jauh sebelumnya, tentang tentang investasi itu bertebaran di mana-mana. Jadi kita harus lebih pilih-pilih ini benar nggak sih. Jadi kita harus lebih sadar juga akan ada literasi, benar yang dikatakan sama Ezra tadi. Terus mengenai tentang hukum itu sendiri, mana yang baik, mana yang benar. Karena kan di dalam produk hukum diciptakan oleh pemerintah juga sudah mengatur tentang bagaimana
badan usaha yang layak untuk tempat kita berinvestasi, apakah sudah terdaftar OJKK atau BPK atau belumnya gitu. Dari aku mungkin lebih meningkatkan literasi dan menambah wawasan atau pengetahuan nih Bener tentang banget. investasi, Iya. dunia bisnis, keuangan, Ah, apapun itu gitu. karena kan kita juga nggak tahu ya, kita ke depannya itu bakal masih tetap punya uang nggak sih sebenarnya. Iya. Apalagi ada rumor tentang resesi. Resesi. Ketika nanti. Ditambah kita juga mahasiswa, misal rantau, bener banget kan dibilang sama kakak tadi, pengeluaran kita lebih banyak. Banyak daripada pemasukan. Iya, jadi kita harus lebih aware tentang ilmu keuangan itu juga. Bener banget tuh apa yang udah disampaikan sama Ezra dan Gus. Kita tuh harus meningkatkan minat literasi dan harus menambah pengetahuan atau wawasan terkait investasi, keuangan, hukum bisnis atau dunia digital gitu. Dan kita juga jangan cepat tergiur ketika kita melihat investasi yang menawarkan keuntungan tinggi dalam waktu yang cepat begitu. Dan pastikan lembaga investasi tersebut sudah mendapatkan izin yang resmi. Oke. Jadi intinya adalah Ayo Pak. Jadi intinya adalah kalian boleh investasi tapi harus tetap kalian kaji dulu ini legal gak, aman gak, jangan sampai kalian kesel kemudian. Bener banget. Jangan cuma asal untung ternyata Buntung. So luar biasa banget ya jawaban dari teman-teman kita ini. Semoga podcast kali ini bermanfaat buat kalian semua. Dah. Sampai Sampai jumpa.